Hadirin benar-benar takjub, bukan hanya kagum dengan kemampuannya berceramah, tetapi juga isi ceramahnya membuka hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Ada seberkas cahaya hidayah yang masuk dan menelusup ke jantung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Syarifuddin Khalifah dari Afrika, bocah yang telah mengislamkan ribuan orang. Masih hangat dalam ingatan saat dunia gempar akan bayi ajaib non-muslim Afrika menolak untuk dibaptis di tahun 90-an. Kini Syarifuddin Khalifah telah menjadi dewasa dan menjadi mubalik yang mengislamkan ribuan orang. Demikian dikutip dari SMAZ dari buku Mukjizat dari Afrika. Bocah yang mengislamkan ribuan orang, Syarifuddin Khalifah, pada Senin 16 Maret 2015. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad. Begitu sepenggal kalimat penolakan Syarifuddin saat berusia 2 bulan, saat hendak dibaptis. Ayah dan ibunya, Domisia dan Francis pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu. "Apakah kamu Yesus?" Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Saat itu ribuan umat Kristen di Tasnia dan sekitarnya dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika. Anak keturunan non-muslim. Sekarang bayi itu sudah remaja setelah ribuan orang di Tasnia memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah namanya. Bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Ia pun pandai berceramah dalam menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, "Anda bertaubat dan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syarifuddin Khalifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan sholat 5 waktu. Di usia 5 tahun, ia mahir berbahasa Arab, Inggris, Prancis, Italia, dan Swahili. Satu bukti kuasa Allah untuk menjadikan manusia bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Latar belakang Syarifuddin Khalifah. Mungkin kita terheran-heran, bahkan tidak percaya jika ada orang yang bilang bahwa di zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non-muslim yang hafal Al-Quran dan bisa sholat pada umur 1,5 tahun, menguasai 5 bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyataannya, dan karenanya ia disebut sebagai bocah ajaib, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarifuddin Khalifah, nama bocah itu. Ia dilahirkan di kota Arusha, Tanzania.
Tanzania adalah sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragama kepercayaan terutama animisme. Namun, kota Arusha, tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah, mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Ashura, orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Gira. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun ketika hampir memasuki altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad." Mendengar hal itu, Domisia dan Francis gemetar, keringat dingin bercucuran. Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang, mereka memutuskan untuk membawa bayinya pulang, tidak jadi membaptisnya. Awal Maret 1994, ketika usianya melewati 2 bulan, bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui oleh ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau meminum ASI. Tetapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah mentakdirkan Syarifuddin Khalifah tidak mau minum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Seperti kebanyakan penduduk Ashura, orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Gira. Suatu hari di bulan Desember, kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengapa Allah mentakdirkan Syarifuddin Khalifah tidak mau meminum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Di tengah kebiasaan bayi belajar mengucapkan satu suku kata seperti ma atau lainnya, Syarifuddin Khalifah pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafaz-lafaz aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum dzalikum khairan lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan, sementara kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya, waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur. Namun tetap saja Syarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat itu. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayyub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayyub datang, Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Abu Ayyub sujud syukur di dekat bayi itu. "Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian tidak kerasukan setan. Apa yang dibacakannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah," kata Abu Ayyub.
Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayub datang lagi dengan membawa mushaf. Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang dibaca oleh bayinya. Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah. Mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu, Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible. Lalu pada usia 4-5 tahun, ia menguasai 5 bahasa. Pada usia itu, Syarifuddin Khalifah mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania hingga ke luar negeri. Hasilnya lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Kisah nyata Syarifuddin mengislamkan ribuan orang. Kisah nyata ini terjadi di distrik Pumwani, Kenya. Pada tahun 1998, ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib Syarifuddin Khalifah. Usianya baru 5 tahun, tetapi namanya telah menjadi buah bibir karena pada usia itu ia telah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kids of East Africa. Perjalanannya ke Kenya saat itu merupakan bagian dari rangkaian safari dakwah ke luar negeri. Sebelum itu, ia telah berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya, Tanzania. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut, tetapi tidak sedikit juga yang telah menyaksikan bocah ajaib itu lewat YouTube. Orang-orang agaknya tak sabar menanti. Mereka melihat-lihat dan menyelidik apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah. Beberapa waktu kemudian, syekh kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin Khalifah rupanya bukan hanya seorang muslim. Tak sedikit orang-orang Kristen yang ikut hadir karena rasa penasaran mereka. Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik, tetapi hafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun. Mereka ingin melihat Syarifuddin Khalifah secara langsung. Ditemani Haji Marulin, Syarifuddin menuju tenda yang sudah disiapkan. Luapan kegembiraan masyarakat Kenya tampak jelas dari antusiasme mereka menyambut Syarifuddin. Wajar jika anak sekecil itu memiliki wajah yang manis, tetapi bukan hanya manis, ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya, mengalahkan kedewasaan orang dewasa. Kinilah saatnya syekh cilik itu memberikan tausiahnya. Tangannya yang dari tadi memainkan jari-jarinya berhenti saat namanya disebut. Ia bangkit dari kursi menuju podium. Setelah salam, ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Bahasa Arabnya sangat fasih, diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu. Hadirin benar-benar takjub. Bukan hanya kagum dengan kemampuannya berceramah, tetapi juga isi ceramahnya membuka hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Ada seberkas cahaya hidayah yang masuk dan menelusup ke jantung mereka. Selain pandai menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci agama lain, membuat pendengarannya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinan selama ini. Begitu ceramah usai, orang-orang Kristen mengajak dialog bocah ajaib itu. Syarifuddin melayani mereka dengan baik. Mereka bertanya tentang Islam, Kristen, dan kitab-kitab terdahulu. Sang syekh kecil mampu memberikan jawaban yang memuaskan, dan itulah momen-momen hidayah. Ratusan pemeluk
Kristiani yang telah berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat, menyalami tangan salah seorang perwakilan mereka. Syarifuddin menuntut syahadat dan mereka menirukan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat agak terbata-bata, tetapi hidayah telah membawa iman. Mata dan pipi pun menjadi saksi. Air mata mulai berlinang oleh luapan kegembiraan, menjalani hidup baru dalam Islam. Takbir dari ribuan kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu terdengar membahana di bumi Kenya. Bukan kali ini saja, orang-orang Kristen masuk Islam melalui perantaraan bocah ajaib Syarifuddin Khalifah di Tanzania, Libya, dan negara lainnya. Kisah nyata itu juga terjadi. Jika dijumlah melalui dakwah Syarifuddin Khalifah, ribuan orang telah masuk Islam. Ajaibnya, itu terjadi ketika usia syekh kecil itu masih 5 tahun. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.